Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas 3B Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, kami perkenalkan diri dahulu. Saya Umi Nur Kasanah, NIM A41020078, dan teman saya Siti Nur Hasanah dengan NIM A4102000087. Izinkan kami untuk menyampaikan mengenai hasil diskusi kami. Artikel yang kami buat berjudul Efektivitas Penggunaan Psikologi sebagai Media Pembelajaran Matematika SMP di Era Pandemi Terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif. Kemudian saya akan memaparkan satu persatu bagian dari artikel ilmiah yang kami buat. Yang pertama adalah abstrak. Di dalam abstrak, tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas penggunaan psikologi sebagai media pembelajaran matematika SMP di era pandemi terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa. Metode yang kami gunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan atau library research dan wawancara. Populasi penelitian yakni peserta didik SMP yang diajar pada mata pelajaran matematika menggunakan metode daring atau dalam jaringan. Pada pendekatan kepustakaan, hasil yang diperoleh dari beberapa jurnal, sedangkan wawancara diperoleh dari beberapa pertanyaan yang diajukan kepada seorang guru matematika SMP. Dalam penggunaan platform psikologi, terdapat banyak kelebihan dan sedikit kekurangan. Kita juga dapat menyimpulkan bahwa secara umum penggunaan psikologi sangat efektif untuk media pembelajaran matematika SMP. Peneliti berharap, 1. Hendaknya sekolah dapat mendukung guru untuk dapat menerapkan sistem pembelajaran e-learning berbasis psikologi. Kedua, sistem pembelajaran e-learning berbasis psikologi dapat dijadikan alternatif sistem pembelajaran yang fleksibel dan menyenangkan, sehingga siswa akan lebih mudah mengingat materi pembelajaran. Dan yang terakhir, perlu adanya peneliti lebih lanjut sebagai pengembangan dari penelitian ini. Kemudian bagian yang selanjutnya adalah pendahuluan. Pembelajaran merupakan interaksi antara guru dan siswa, di mana terjadi komunikasi yang intens dan terarah dalam rangka mencapai tujuan yang akan dicapai. Proses pembelajaran yang baik memerlukan proses interaksi oleh semua komponen yang terlibat dalam pembelajaran, baik antara guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa. Menurut Putra dan kawan-kawan, salah satu tujuan pembelajaran matematika adalah agar siswa memiliki kemampuan berpikir kreatif. Salah satu upaya peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa adalah adanya akses dan media yang dapat digunakan secara mandiri tanpa terbatas. Media pembelajaran mandiri atau modul elektronik atau sering disebut e-modul. Modul elektronik atau yang biasa disebut dengan e-modul merupakan inovasi terbaru dari modul cetak, sehingga modul elektronik ini dapat diakses dengan bantuan komputer yang sudah terintegrasi dengan perangkat lunak yang mendukung pengaksesan e-modul. Kelebihan dari e-modul atau personalized learning dibanding dengan modul cetak adalah dapat menampilkan atau memuat gambar, audio, video, dan animasi serta dilengkapi tes formatif yang memungkinkan umpan balik otomatis dengan segera. Penggunaan e-modul juga dapat dimodifikasi sedemikian hingga dalam platform yang dapat dijangkau oleh siswa maupun guru yang bernama Psikologi. Psikologi merupakan salah satu platform inovatif yang dibangun dan dikembangkan pada tahun 2009 di New York berdasarkan inspirasi dari media sosial Facebook dengan tujuan untuk kepentingan pendidikan.
Platform psikologi sangat membantu guru dalam membuka kesempatan komunikasi yang luas kepada siswa agar siswa dapat lebih mudah untuk mengambil peran atau bagian dalam diskusi dan kerjasama dalam tim. Selain itu, psikologi juga didukung oleh berbagai bentuk media seperti video, audio, dan gambar yang dapat menarik minat siswa. Psikologi mengarah siswa mengaplikasikan berbagai teknologi dalam pembelajaran. Hal ini sangat bersesuaian dengan fenomena yang terjadi di Indonesia, karena di Indonesia sedang memasuki era industri baru di abad ke-21 yang ditandai dengan era digitalisasi di berbagai sektor kehidupan, khususnya pada sektor pendidikan, karena pendidikan memegang peranan sangat penting dan strategis dalam membangun masyarakat berpengetahuan yang memiliki keterampilan. Yang pertama, melek teknologi dan media. Kedua, melakukan komunikasi efektif. Ketiga, berpikir kritis. Keempat, memecahkan masalah. Dan kelima, berkolaborasi. Kemudian, Faizal dalam Fardani tahun 2017 menyatakan bahwa di abad ke-21 semua orang bisa mendapatkan informasi dari mana saja, termasuk dalam mencari informasi tentang pembelajaran matematika. Banyak juga terdapat sebuah web atau lembaga pendidikan non-formal yang menggunakan media internet sebagai alat komunikasi dalam membahas pembelajaran matematika sekolah. Namun, tidak semua jawaban, cara atau pendapat yang diberikan terhadap semua masalah itu sama dan benar. Disinilah dibutuhkan pemikiran yang cukup kritis untuk merespon hal-hal baru yang kita dapat dari dunia digital pasca pandemi COVID-19 masuk. Maka dari itu, tujuan artikel ini dibuat untuk mengetahui efektivitas penggunaan psikologi sebagai media pembelajaran matematika SMP di era pandemi terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa. Kemudian saya akan memaparkan bagian ketiga dari artikel ilmiah yang kami buat, yaitu metode penelitian. Sudah dijelaskan di awal, metode yang kami gunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan atau library research dan wawancara. Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengelola bahan peneliti. Z tahun 2003. Dalam penelitian studi pustaka setidaknya ada 3 ciri utama yang penulis perlu perhatikan. Di antaranya, pertama, bahwa penulis atau peneliti berhadapan langsung dengan teks atau data angka, bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan. Kedua, data pustaka bersifat siap pakai, artinya peneliti tidak terjun langsung ke lapangan karena peneliti berhadapan langsung dengan sumber data yang ada di perpustakaan. Ketiga, bahwa data pustaka umumnya adalah sumber sekunder, dalam arti bahwa peneliti memperoleh bahan atau data dari tangan kedua dan bukan data orisinil dari data pertama. Sedangkan wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap responden. Dalam penelitian ini terjadi wawancara antara penulis dengan narasumber, yaitu guru. Bagian selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama, pembahasan kemampuan berpikir kreatif. Berpikir kreatif dapat menumbuhkan pemikiran kritis dan sebaliknya. Berpikir kritis dapat menumbuhkan pemikiran kreatif. Bond tahun 2016. Berpikir kreatif adalah kemampuan berpikir yang berawal dari adanya kepekaan terhadap situasi yang sedang dihadapi, bahwa di dalam situasi itu terlihat atau teridentifikasi adanya masalah yang ingin atau harus diselesaikan. Cara berpikir tersebut sangat diperlukan dalam mempelajari matematika, karena matematika memiliki struktur dan keterkaitan yang kuat dan jelas antara konsep-konsepnya,
sehingga memungkinkan siswa terbiasa untuk menggunakan keterampilan di atas dalam mengembangkan keterampilan berpikir kreatif matematis pada saat siswa dalam memecahkan masalah. Dari permasalahan di atas, maka perlu diupayakan solusinya. Salah satu alternatif yang dilakukan adalah memilih dan menerapkan metode yang tepat. Dalam menyampaikan materi, seorang guru harus mampu menggunakan berbagai metode pembelajaran agar siswa lebih termotivasi namun tidak merugikan peserta didik. Hal ini sangat diperlukan pada masa pandemi COVID-19 yang terjadi. Kemudian, pembahasan dan hasil akan dijelaskan oleh teman saya, Saudari Siti. Untuk selanjutnya, saya akan menerangkan mengenai hasil dan pembahasan kami jika ditinjau dari pembelajaran daring saat pandemi. Pembelajaran daring merupakan salah satu media belajar yang digunakan pada saat pandemi COVID-19. Dalam situasi pandemi, sistem pembelajaran daring dirasa solusi yang paling tepat untuk dilakukan demi berjalannya proses pembelajaran dan keamanan kesehatan kita. Penulis mengamati bahwa selama pemberlakuan daring, responden paling banyak menghabiskan waktu dalam sehari dengan mengerjakan tugas sekolah untuk semua mata pelajaran termasuk tugas matematika. Aktivitas lain yang mereka kerjakan adalah bermain handphone. Berdasarkan hasil wawancara antara penulis dengan siswa dan orang tuanya, mengatakan selama pembelajaran daring ini, siswa tidak bisa menahan diri bermain handphone karena dalam mengerjakan tugas mereka menggunakan handphone. Jadi, di sela mengerjakan tugas itulah mereka bermain game atau menggunakan media sosial untuk chatting dengan temannya. Sebagaimana dalam diagram lingkaran aktivitas siswa berikut, bahwa mengerjakan tugas mempunyai presentase 50%, bermain HP 30%, dan membantu orang tua 20%. Menurut Hayutung, terdapat karakteristik pembelajaran daring. Pertama yaitu materi pembelajaran dibuat dalam bentuk teks, grafik, dan berbagai komponen multimedia lainnya. Yang kedua, interaksi yang dilakukan bisa terjadi secara serentak maupun tidak serentak, seperti video conference, chat rooms, atau discussion forum. Yang ketiga yaitu pembelajaran daring dilakukan pada waktu dan tempat maya. Yang keempat, materi pembelajaran dapat diperbarui kapan saja. Yang kelima, adanya peningkatan komunikasi antara guru dan siswa. Yang keenam, adanya kemungkinan bentuk interaksi yang terjadi secara formal juga non-formal. Dan terakhir, pembelajaran dapat menggunakan berbagai sumber belajar yang tersedia di internet. Dari beberapa karakteristik tersebut, maka perlu adanya platform yang digunakan sebagai media pembelajaran matematika. Di sini penulis memilih psikologi sebagai media yang efektif untuk melakukan pembelajaran, terutama pada pembelajaran matematika. Psikologi adalah layanan jejaring sosial dan lingkungan belajar virtual berbasis web untuk sekolah dan lembaga pendidikan yang difokuskan pada kerjasama untuk memungkinkan pengguna membuat, mengelola, dan saling berbagi konten akademik. Psikologi juga memiliki fitur-fitur yang memberikan akses pada guru dan siswa untuk presentasi, pengumpulan tugas, latihan soal, dan media sumber belajar yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun oleh siswa. Peneliti juga menghasilkan hasil dan pembahasan jika dilihat dari pendekatan kepustakaan atau hasil library research. Dari hasil beberapa data yang diperoleh oleh penulis, ada beberapa permasalahan dalam pembelajaran matematika di SMP selama pandemi COVID-19. Selama pandemi ini, pembelajaran harus dilakukan secara daring dan online. Pembelajaran dalam online pada pelaksananya membutuhkan dukungan perangkat-perangkat mobile, seperti telepon pintar, tablet, dan laptop yang dapat digunakan untuk mengakses informasi di mana saja dan kapan saja.
menurut Kikas dan Grant 2013. Menggunakan teknologi mobile memiliki kontribusi besar di dunia pendidikan, termasuk di dalamnya adalah pencapaian tujuan pembelajaran jarak jauh, menurut Korucu dan Alkan 2011. Hartanto mengungkapkan bahwa teknologi informasi dan telekomunikasi yang murah dan mudah menghilangkan batasan ruang dan waktu yang selama ini membatasi dunia pendidikan. Beberapa konsekuensi logis yang terjadi dalam penggunaan e-learning antara lain yang pertama yaitu peserta didik dapat dengan mudah mengakses materi pembelajaran dimanapun tanpa batas lagi pada batasan waktu dan tempat. Yang kedua yaitu peserta didik dapat dengan mudah berguru dan berdiskusi dengan para ahli atau pakar di bidang yang diminatinya. Yang ketiga, materi pembelajaran bahkan dapat dengan mudah diambil di berbagai penjuru dunia tanpa tergantung pada di mana peserta didik belajar. Sedangkan hasil penelitian Kuntarto 2017 menunjukkan bahwa model pembelajaran daring telah memberi pengalaman baru yang lebih menantang daripada model pembelajaran konvensional atau tatap muka. Tak terbatas waktu dan tempat, belajar memberikan peserta didik kebebasan untuk memilih saat yang tepat untuk pembelajaran berdasarkan kepentingan mereka, sehingga kemampuan untuk menyerap bahan pembelajaran menjadi lebih tinggi daripada belajar di dalam kelas. Sedangkan hasil penelitian Wardani dan kawan-kawan 2018 bahwa dengan blended learning dapat membuat peserta didik untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran di kelas dan online. Dapat membuat proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Apabila guru dapat membuat proses pembelajaran tersebut menyenangkan, maka peserta didik akan tertarik untuk mengikuti proses pembelajaran. Kemudian, di sini pembelajaran daring sangat memerlukan media untuk memotivasi peserta didik dalam belajar tentunya. Maka, psikologi dapat mempermudah peserta didik dalam belajar karena peserta didik dapat belajar tanpa ruang dan waktu. Peserta didik dapat mengakses psikologi melalui aplikasi website, sehingga peserta didik tidak dapat terbebani masalah memori yang tidak mencukupi. Sedangkan hasil penelitian Puspita Sari dan kawan-kawan 2018 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan penggunaan media pembelajaran psikologi terhadap motivasi peserta didik. Begitu pula dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim dan Sudirman 2014 bahwa ada pengaruh positif penggunaan e-learning berbasis psikologi terhadap motivasi dan prestasi belajar peserta didik di SMP Negeri Yogyakarta. Hasil penelitian Aurora dan Effendi 2019 juga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara penggunaan media pembelajaran e-learning berbasis psikologi dengan motivasi belajar mahasiswa. Hasil penelitian Naziroh 2017 bahwa e-learning efektif dalam meningkatkan mutu pembelajaran karena proses pembelajaran tidak hanya terpaku pada satu waktu dan dalam ruang saja. Itu adalah beberapa hasil penelitian yang kami teliti, yang kami hasilkan dari library research. Kemudian, penulis juga menghasilkan data dari hasil wawancara. Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis yaitu mengenai permasalahan pembelajaran online dan solusi pembelajaran online dengan platform psikologi. Hasil penelitian penulis bahwa guru mengalami beberapa permasalahan akibat dampak pandemi ini dalam kegiatan belajar siswa. Seperti kurangnya semangat dalam belajar, siswa tidak dapat mengikuti pembelajaran dengan alasan tidak dapat memahami materi matematika yang telah diberikan melalui WhatsApp group, jaringan yang tidak stabil, dan tidak cukup ruang penyimpanan ponsel untuk mendownload materi video. Semua ini dapat dilihat dari hasil ulangan harian yang dilakukan setiap satu bab sekali. Presentasi siswa yang dapat memahami dan kurang memahami bahkan tidak memahami sama sekali dapat dilihat melalui
diagram berikut ini, bahwa siswa yang memahami materi hanya 33% dan siswa yang tidak paham materi hanya 67%. Bagi seorang guru, maka permasalahan ini menjadi tantangan tersendiri untuk bisa melaksanakan pembelajaran dengan efektif. Guru juga harus memberi motivasi agar siswa semangat belajar matematika tanpa pendamping guru secara langsung. Oleh karena itu, platform harus disiapkan sebaik mungkin agar pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Penulis melakukan wawancara pada seorang guru yang sebelumnya hanya menggunakan WhatsApp Group, tidak memperoleh hasil yang diinginkan. Akhirnya mencoba melakukan pembelajaran dengan platform psikologi. Psikologi ialah sebuah layanan komunikasi sosial serta lingkungan belajar virtual bagi sekolah-sekolah serta perguruan tinggi. Kelebihan dari psikologi yang pertama, aplikasi psikologi bisa diakses secara mudah di pencarian Google. Dengan mengetik psikologi, maka program tersebut akan muncul. Kedua, terdapatnya berbagai jenis materi yang bisa digunakan. Jika butuh untuk menyimak percakapan atau pembicaranya saja, maka bisa menggunakan fitur audio. Saat proses belajar mengajar tersebut ingin melihat gambar serta mendengarkan penjelasannya, maka bisa memilih audiovisual. Ketiga, sebelum proses belajar mengajar dimulai, guru bisa mengirim materi dalam fitur assignment. Perintah pengerjaan soal-soal dengan batas waktu bisa juga dimasukkan dalam fitur assignment tersebut. Keempat, psikologi ini bisa mengunduh dan mencetak daftar hadir serta tugas-tugas yang telah dikirim sebelumnya. Adapun cara mengakses psikologi melalui website sebagai berikut. Buka Google Chrome, lalu ketikkan psikologi.com pada pencarian, maka akan muncul tampilan seperti yang ditampilkan. Klik login apabila sudah punya akun. Pilih sign in jika belum punya akun. Jika Anda pilih sign in, maka Anda akan diarahkan untuk mendaftarkan akun psikologi. Ikuti langkah demi langkah. Jika pilih login, maka sudah mempunyai akun yang selanjutnya hanya mengisi email dan password yang sudah didaftarkan sebelumnya. Setelah mengisi email dan password, maka klik login. Maka akan ditampilkan home pada psikologi. Ada beberapa fitur yang lain seperti course, groups, research, grade. Siswa dapat bergabung pada course melalui kode akses yang diberikan guru. Sebagai contoh, tampilan dari course di bawah ini di mana sudah tersusun rapi per tiap mata pelajaran. Di sini semua dapat mengakses dan mengupload konten pembelajaran. Kekurangan dari psikologi ialah lancar atau tidaknya ketika mengakses psikologi tergantung sinyal dari kartu kuota yang digunakan. Yang kedua, boros kuota. Ketika para pengajar memberikan file berupa audio, itu akan menguras kuota beberapa byte. Namun, secara umum, psikologi sangat berpengaruh pada hasil belajar siswa sebagaimana telah dibuktikan pada saat ulangan harian dilaksanakan. Persentase mengenai pemahaman siswa dapat dilihat dalam diagram berikut, bahwa siswa yang paham materi sudah meningkat menjadi 83%, siswa yang tidak paham materi hanya 17%. Dari hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Pengelolaan pembelajaran menggunakan psikologi memiliki kriteria yang baik. Yang kedua, pemahaman siswa saat mengikuti kegiatan pembelajaran baik. Yang ketiga, hasil belajar meningkat. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai usaha meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam bidang pendidikan dan khususnya pada mata pelajaran matematika. Saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah, yang pertama, disarankan pendidik dalam proses belajar mengajar, mata pelajaran matematika dapat menerapkan sistem pembelajaran e-learning berbasis psikologi pada saat tertentu atau sebagai tambahan kegiatan belajar siswa di rumah, agar siswa lebih aktif, mandiri, dan dapat dengan mudah membaca, memahami, dan mengingat materi. Yang kedua, sistem pembelajaran e-learning berbasis psikologi dapat diterapkan pada mata pelajaran lain dan materi pokok yang lain yang dirasa cocok untuk digunakan. Sistem pembelajaran e-learning berbasis psikologi dapat dijadikan salah satu alternatif sistem pembelajaran yang fleksibel dan menyenangkan, sehingga siswa akan lebih mudah mengingat materi pembelajaran.
Yang ketiga, saran bagi guru untuk meningkatkan siswa berpikir kreatif yaitu memberikan video pembelajaran yang lebih menarik supaya meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa serta membangun rasa percaya diri dan sikap kooperatif siswa yang berpusat pada pencapaian disposisi berpikir kreatif siswa yang positif. Demikian hasil pembahasan dari penelitian kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.